melanjutkan yang tadi disampaikan Pak Pangdam. Jadi siang hari ini kita sama-sama melihat ukuran-ukuran yang kita gunakan di dalam pengendalian COVID-19. Kita menyadari bahwa penularannya antar orang dan saat ini kasus aktifnya masih banyak. Kita butuh untuk bisa sama-sama mengendalikan terutama kasus aktif. Karena itulah program PPKM tingkat mikro ini diharapkan nantinya bisa satu, membangun kesadaran di tingkat lokal, skala kompleks, kampung, RT, RW, tentang pentingnya di dalam keluarga untuk menjaga protokol kesehatan. Karena potensi penularan terjadi dalam keluarga, terjadi di lingkungan. Jadi nomor satu adalah tentang membangun kesadaran. Yang kedua adalah penanganan. Apabila ada di antara warga yang memiliki gejala COVID, lalu memerlukan proses pemeriksaan, maka gugus tugas, kemudian program Kampung Tangguh ini memfasilitasi agar mereka bisa mendapatkan pelayanan dengan cepat. Dan bila mereka dalam proses menunggu, karena diperlukan 1x24 jam maksimum untuk mendapatkan hasil, di masa itu ada potensi penularan, maka difasilitasi supaya tidak tertular. Yang ketiga, bila ditemukan positif, maka membantu untuk mengarahkan agar yang bersangkutan bisa isolasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Di Wisma Atlet ada, di hotel-hotel juga ada. Dengan begitu, maka yang bersangkutan tidak berpotensi menularkan kepada lingkungan sekitarnya. Di Jakarta sendiri, klaster keluarga itu porsinya sekitar 40-an%, tepatnya 41% adalah klaster keluarga. Karenanya berada di tempat isolasi terkendali itu lebih dianjurkan daripada berada bersama keluarga bila sedang terpapar COVID-19. Yang berikutnya adalah pertahanan terakhir kita. Pertahanan terakhir kita adalah penanganan medis. Dan penanganan medis ini kami mengharapkan bahwa rumah sakit di kawasan yang kasus aktifnya tinggi, maka porsi dari tempat tidur rumah sakit yang dikonversi menjadi tempat tidur perawatan COVID harus ditingkatkan. Dengan begitu, maka kita akan punya cukup tempat untuk menangani bila ditemukan kasus COVID yang perlu penanganan, khususnya ada komorbid. Perlu kami sampaikan di sini bahwa di DKI Jakarta tingkat kematian itu 1,6%. Salah satu sebab mengapa tingkat kematian itu bisa rendah, karena pertama testingnya tinggi sehingga terdeteksi awal. Yang kedua, ada tempat isolasi, ada Wisma Atlet, ada hotel-hotel sehingga mereka tidak memaparkan kepada lingkungan. Yang ketiga, pertahanan terakhirnya cukup, yaitu fasilitas rumah sakit yang cukup. Nah, ini bukan sekedar tempat tidur, tapi juga tenaga medis, tapi juga sistem di dalam pengelolaan rumah sakitnya. Nah, ini poin ketiga yang terkait dengan penanganan. Yang terakhir, beberapa hari ini lagi kita akan ada libur panjang. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan libur ini untuk bersama keluarga di rumah, mengurangi kegiatan bepergian kecuali ada kebutuhan mendasar dan mendesak. Bila tidak mendasar, tidak mendesak, maka kurangi bepergian, apalagi bepergian ke luar kota yang berada di dalam kendaraan selama beberapa jam. Bila ada satu saja di antara anggota keluarga yang terpapar tapi tak bergejala, dia punya potensi menularkan kepada anggota keluarga lain yang bersama-sama di dalam perjalanan panjang itu. Itulah yang menyebabkan mengapa setiap kali habis libur panjang di Jakarta kita selalu menyaksikan lonjakan kasus aktif. Nah, kita berharap
kasus aktifnya tidak tambah, yang terpapar tidak tambah, dengan libur panjang besok menghindari bepergian jauh. Itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran Polda, Pak Kapolda yang sudah memfasilitasi pembicaraan rakor pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.